Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tentu saja kita sering bertanya-tanya tentang kepala desa. Nah, kepala desa ini tentu saja ada dua kepala desa. Kepala desa definitif yang dipilih melalui demokrasi, dan kepala desa PJS atau PLT yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah, baik kabupaten maupun bupati yang menunjuk siapa untuk melaksanakan agar roda pemerintahan desa itu terlaksana pada saat terjadi kekosongan, mungkin karena meninggal dunia atau mengundurkan diri atau kasus kriminal ataupun masa jabatannya berakhir. Nah, teman-teman sekalian, sering terjadi miskomunikasi, tidak paham tentang aturan membentuk pemilihan kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 itu dijelaskan bahwa apabila jabatan bersisa paling lama 6 bulan lagi, maka BPD Badan Permusyawaratan Desa membentuk yang disebut dengan panitia pilkades. Jadi di dalam aturan itu pembentukan panitia kepala desa itu dilakukan dalam pasal 7 huruf B Permendagri nomor 112, dilakukan di tingkat kabupaten dan tingkat desa demi kelancaran penyelenggaraan pilkades serentak maupun antar waktu. Pada pasal 7 sampai 8 Permendagri nomor 112 tahun 2014 dan pasal 5 Permendagri nomor 65 tahun 2017, itu artinya dari sisi tingkatnya panitia pemilihan kepala desa terdiri dari panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Yang kedua, panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten kota. Nah, tentu saja jangan sampai di antara dua panitia ini, bahkan juga ada tingkat kecamatan, terjadi tumpang tindih atau tidak paham fungsinya masing-masing. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 bahwa panitia pilkades itu bersifat mandiri dan tidak memihak. Berarti tidak bisa diintervensi, baik dari bupati, dari dinas-dinas, dari camat, dari kepala desa. Jadi siapapun tidak bisa mengintervensi karena mereka bersifat mandiri, artinya berdiri sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang tugas dan fungsi panitia pilkades tingkat desa. Tugas panitia pilkades tingkat desa itu di dalam Permendagri 112 pasal 9 tahun 2014, yang pertama adalah satu, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Ini sahabat-sahabat. Jadi mereka merencanakan kapan, waktu ini pelaksanaan, merencanakan pemilihan, terus mengkoordinasikan dengan yang berwenang, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan. Artinya semua tahapan itu mereka yang mengendalikan. Misalnya mau tes BNN, mereka yang mengendalikan, berkoordinasi dengan rumah sakit atau BNN, atau tes psikotes, mereka yang mengendalikan tes dengan pihak rumah sakit dan sebagainya. Artinya mereka sendiri yang mengendalikan. Yang kedua, ini menurut Permendagri, bukan menurut saya, teman-teman sekalian, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Mereka mengajukan panitia pilkades yang sudah dibentuk oleh BPD tadi, yang sudah disumpah oleh BPD. Yang ketiga, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih. Nah, jadi melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih. Yang keempat, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon. Jadi ini penjaringan dan penyaringan itu mereka. Penjaringan siapa yang mau calon kepala desa, dan nanti penjaringan seandainya lebih dari 5 calon, itu mereka yang melakukan itu. Dan kelima, menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan. Itu berarti panitia pilkades tingkat desa yang dibentuk oleh BPD. Mereka yang menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan. Yang keenam, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan. Yang ketujuh, menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye. Yang kedelapan, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara. Yang kesepuluh, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan. Itu tugas panitia pilkades tingkat desa. Yang ke-11, menetapkan calon kepala desa terpilih. Nah, mereka yang menetapkan nanti melalui keputusan panitia pilkades, mereka menetapkan calon kepala desa.
Yang ke-12 adalah melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Nah, ini harus perlu jadi catatan berarti. Pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan secara rinci diatur dalam peraturan daerah atau Perbuk, dan masa kerja panitia pilkades berakhir pembaharuan setelah dilantiknya calon kepala desa terpilih. Jadi mereka masih bertanggung jawab sampai kepala desa yang terpilih. Jadi kalaupun memang nanti ada perselisihan, ada sengketa, mereka harus menyelesaikan ini sampai kepala desa itu terpilih. Kenapa catatan ini? Karena mereka bertanggung jawab penuh sampai kepala desa yang terpilih. Setelah kepala desa terpilih, maka masa mereka habis, jabatan mereka habis. Nah, ini yang perlu diketahui. Biasanya kabupaten atau pemerintah kota membuat peraturan daerah atau Perbuk atau Perwali. Misalnya di Kabupaten Pali ada Perbuk nomor 43. Itu ada mekanisme dan tata caranya. Sahabat sekalian, itu tugas panitia pilkades tingkat desa yang diatur oleh undang-undang. Tentu saja kita paham bahwa panitia pilkades itu di dalam Permendagri pasal 5 tahun nomor 65 tahun 2017 mengatakan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Itu di cek poin 7 dan 12 Permendagri nomor 12 tahun 2014. Nah, panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten kota adalah panitia yang dibentuk oleh bupati, wali kota pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Mendukung. Ini yang kadang salah. Artinya mereka mendukung, bukan mengintervensi, bukan memberikan misalnya MOU dengan salah satu tahapan, bukan. Mereka hanya mendukung. Kalian barangkali mungkin penasaran, apa tugas panitia tingkat kabupaten? Panitia tingkat kabupaten itu diatur dalam Permendagri. Tugas mereka, panitia pemilihan kabupaten itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi 1, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten. Bukan di desa, di kabupaten. Seperti apa? Misalnya tanggal ditentukan pilkades serentak itu tanggal berapa? Misalnya 27 Oktober 2021. Mereka yang menentukan. Nah, jadi semua tahapan, misalnya tahapan penjaringan oleh panitia tingkat desa, tahap sekian. Setelah mereka selesai penjaringan, mereka akan melakukan kampanye. Terus mereka akan melakukan pemilihan. Nah, ini tanggalnya yang mereka mengkoordinir, dan mengkoordinirnya ada panitia kabupaten. Selanjutnya tugasnya melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa. Mereka melakukan bimbingan teknis. Teknisnya seperti apa? Misalnya undang-undang, kita harus berdasarkan dengan undang-undang nomor 6, Permendagri, dengan Perbuk atau Perda ini. Dan yang selanjutnya adalah menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara. Nah, itu tugas panitia kabupaten. Jadi jumlah surat suara mereka menetapkan, dan juga kotak suara. Biasanya mereka bekerja sama dengan KPUD, Komisi Pemilihan Umum Daerah. Mungkin mereka minjam, ada yang mau dan sebagainya untuk pilkades serentak. Yang selanjutnya D, memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya. Nah, jadi mereka tuh tugas panitia kabupaten ini, mereka pencetakan surat suara, terus mungkin perlu paku atau alat lain untuk pencoblosan, bantal, itu mereka. Selanjutnya adalah menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan. Selanjutnya memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kabupaten kota. Nah, ini mereka. Dan selanjutnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati dan wakil bupati. Selanjutnya melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Jadi ada ranahnya. Jadi tugas panitia kabupaten itu menetapkan tanggal, terus anggaran yang sudah ditetapkan, terus surat suara dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, barangkali itu saja tugas panitia pilkades tingkat desa dan tingkat kabupaten. Kalau tingkat kecamatan paling mereka menyatakan untuk protokol kesehatan dan sebagainya. Terima kasih sahabat, semoga ini bermanfaat. Baca lagi di Permendagri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.